Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasus tentang penerbitan saham dengan sistem lamsam atau bundling ya. Kalau kita di misalnya supermarket beli sabun sama sampo sekaligus biasanya lebih murah dibanding beli sampo terpisah, sabun terpisah gitu. Nah ini logikanya sama kayak seperti itu. Tapi ini yang dibundling atau lamsamnya adalah antara saham ordinary dengan saham preference. Nah ini kita lihat saham ordinary-nya 1 juta lembar, parnya 100, market 500. Preference-nya 200.000 lembar, parnya 1000, marketnya 15.000. Dan ketika menerbitkan lamsam ini, PT Lazio Jaya mendapatkan investasi 7 miliar. Ya, bundlingnya 7 miliar. Sebenarnya kalau nggak bundling, ya kita hitung retailnya 1 juta untuk saham biasa dikali 500, ya kan? Ditambah 200.000 untuk saham prefernya dikali 15.000. Ini kalau harganya nggak banding berapa kira-kira? 8 miliar. Nah kalau banding lamsam 7 miliar, jadi lebih murah dari sisi investor. Nah ini untungnya ketika beli langsung dengan sistem lamsam ini dari sisi investor. Nah sekarang kita dari sisi PT Lazio Jaya. Jurnalnya gimana? Tentu saja di sini di debit pasti ada cash. Ini nggak usah pikir panjang, cashnya langsung aja sesuai dengan soal yaitu 7 miliar. Nah nanti akan ada seperti di video sebelumnya ada tentang penerbitan saham. Pasti itu ada share capital. Ini ordinary dan ada dua. Berarti akan ada share premium ordinary, kemudian share capital preference dan share premium preference. Ini untuk sisi kreditnya. Pembagiannya gimana dari 7 miliar ini? Dua-duanya ada nilai marketnya. Nah kalau dua-duanya ada nilai marketnya, kita pakai yang namanya nanti metode proporsional. Kita akan lihat dulu marketnya. Ini ordinary 1 juta lembar, marketnya 500, preference 200.000, marketnya 15.000. Nah di sini tinggal kita kalikan aja untuk mengetahui tertimbangnya ya. Kalau di total tertimbangnya itu kan tadi 8 miliar ya. Nah ini sebenarnya berapa persen sih? 5 miliar dari 8 miliar 63%, 3 miliar dari 8 miliar itu adalah 38%. Nanti pembagian antara ordinary dan preference berdasarkan persentase ini dari 7 miliar ini. Berarti untuk ordinary 63% dari 7. Nanti total antara capital dan premium totalnya harus 4375. Kalau yang preference 38% nya itu adalah 7 juta. 7 miliar. Nah harus 2625 totalnya. Kita tahu namanya share capital selalu dari lembar dikali par, nggak usah mikir ya kan. Kemudian capital di sini juga sama, 200.000 lembar dikali parnya yaitu 1000 di sini. Nah ini selalu sama ya. Oleh karena itu, karena ini jumlah dua-duanya ini capital ordinary dan premium ordinary harus 4 miliar 375, ya tinggal dikurangkan aja kan. 375 dikurangi 100 juta ketemu 4275 untuk share premium ordinary. Untuk share premium preference 2625 dikurangi 500 ketemu 2425. Ini kalau di total semuanya adalah 7 miliar. Ini yang disebut dengan metode proporsional ya. Metode ini dipakai ketika market value dari sekuritas yang dibanding itu bisa diketahui semua. Selanjutnya kita akan ke metode yang lain ya, ketika keadaannya berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Beda dengan tadi ketika semua marketnya diketahui. Dalam ilustrasi sekarang ini market saham biasa diketahui 5.000, tapi market saham preference tidak diketahui, hanya nilai parnya saja yang diketahui yaitu 1000. Jurnalnya bagaimana? Kita sama kayak tadi untuk akunnya ya, hanya akan beda di angka. Akunnya seperti ini, untuk cash sama 7 miliar. Sekarang kita tahu yang ada par dan marketnya adalah saham biasa, maka kita hitung dulu yang saham biasa. Share capitalnya selalu jumlah lembar dikali par, 100. Share premiumnya nilai market 5.000 dikurangi nilai parnya 100 dikali 1 juta lembar, 4,9 miliar.
share capital kita tahu parnya 200.000 lembar kali parnya 1000. Selesai kan? Tinggal satu yang belum kita tahu, share premium ya. Jadi ini udah diketahui dari market dan dari par. Ini udah diketahui dari par. Nah, yang kurang ya tinggal balance-nya saja sebenarnya. 7 miliar dikurangi dengan jumlah yang sudah ada di kredit. Ketemu 1,8 miliar. Ini yang disebut metode incremental. Dipakai ketika salah satu dari saham ini udah diketahui marketnya, yang satu tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau contoh ini kan market yang diketahui adalah market saham biasa, yang prevalent tidak. Misalnya nih dibalik seperti ini ya, saham biasa parnya 100, marketnya nggak diketahui, sedangkan yang prevalent parnya 1000, marketnya 15.000. Sama kayak tadi, ini tetap 7 miliar. Untuk share capital ordinary kita bisa tahu ya dari nilai parnya kali lembar. Kemudian premium belum tahu. Nah, kita selesaikan dulu yang preference karena sudah ada par, sudah ada market. 200.000 lembar dikali parnya 1000. Ini adalah selisih antara market 15.000 dikurangi 1000 par dikali dengan lembar 200.000. Oke, yang ini gimana? Tinggal selisihnya aja. 7 miliar dikurangi 100 juta dikurangi 200 juta dikurangi 2,8 miliar, ketemunya adalah 3,9. Kalau dijumlah ini juga 7 miliar. Jadi sama ya, ini disebut juga metode incremental yang diketahui marketnya salah satunya saja. Jadi ada metode kalau di resume tadi proporsional ketika market value-nya dua-duanya diketahui. Jadi metode proporsional atau incremental ini bukan pilihan perusahaan, tapi tergantung keadaannya. Ketika diketahui market dua-duanya proporsional, ketika salah satu incremental. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana jika dua-duanya tidak diketahui? Misal ini 1 juta lembar saham biasa, parnya 100, nggak tahu marketnya. 200.000 lembar saham preference, par 1000 nggak tahu marketnya. Bagaimana solusinya? Pakai proporsional atau pakai incremental? Jawabannya adalah perlu appraisal untuk menilai salah satu atau bahkan dua-duanya market value-nya berapa. Nggak bisa kalau tidak diketahui, jadi harus ada appraisal dulu. Oke, itu penerbitan saham dengan lump sum. Silahkan bisa di-download Excel-nya ini untuk dipelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.